singkat amat ini jaringan berhenti woi. Jadi berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kan datang hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Oke, selamat kembali Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.20. Ya, mari kita mau persiapkan diri untuk kembali mengikuti pembekalan doa. Bapak Ibu, saya mau sedikit mereview ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar nih mengenai pengertian dan asal-usul luka batin yang dibawakan oleh Bapak Haryanto Santoso atau yang dipanggil biasa kita panggil Bro Cai Cai. Itu dari BPK Uskupan Agung Semarang. Nah, Bapak Ibu yang mungkin minggu kemarin tidak bisa hadir, belum mendengarkan, itu bisa menonton YouTube dari BPK PKK Bandung. Itu kita selalu upload tuh. Jadi selama kita Zoom seperti ini, kita selalu record ya, kita rekam dan kita upload di sana di YouTube-nya BPK PKK Bandung. Nah, nanti Bapak Ibu dari yang seri-seri awal sebelumnya juga Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau ada yang ketinggalan belum sempat lihat, silahkan. Nah, untuk malam hari ini, nah ini nggak kalah serunya, kita akan kembali melanjutkan tentang mendoakan orang luka batin. Kita semua tahu ya, begitu banyak di luar sana tuh orang yang mengalami luka batin. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang apa? Dampak luka batin dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita juga akan dikasih sedikit pengajaran oleh seseorang yang sungguh luar biasa.
salah seorang sahabat saya, namanya Ibu Ivon Cho. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Bu Ivon Cho dari BPK Kuskupan Bandung. Nah, Ibu Ivon Cho ini adalah pewarta, pengajar, konselor dari BPK Kuskupan Bandung. Sungguh luar biasa ya, tentunya pengalamannya sudah nggak diragukan lagi. Nah, dia juga di BPN itu adalah seorang wakil koordinator si kaderisasi subsi konseling. Nah, jadi sangat-sangat relevan sekali gitu ya. Dia sangat hubungannya dengan dampak luka batin dan cara menyelesaikannya ini sangat-sangat nyambung banget dengan tugas sehari-harinya sebagai konselor ya. Nah, kita nggak berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan bagaimana dampak luka batin dan cara menyelesaikannya. Kita kasih waktu dan kesempatan buat Ibu Ivon Cho, silakan. Ya, terima kasih Marina untuk perkenalannya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, puji Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan bagi saya boleh untuk sedikit sharing di tempat ini. Ya, tadi sudah sedikit direview ya. Minggu kemarin kita sudah belajar dengan Pak Cai bagaimana pengertian dan asal-usul luka batin. Nah, saat ini izinkan saya untuk share screen sebentar. Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua. Sesi yang kedua diberi judul dampak luka batin dan cara untuk menyembuhkannya. Ya Bapak Ibu sekalian, bicara tentang luka batin ini sangat-sangat relevan ya di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah terluka seumur hidupnya? Yang belum pernah sakit hati, belum pernah kecewa? Saya rasa nggak ada ya. Ya, di sini kita semua pasti pernah mengalami yang namanya luka batin ya, dalam kadar-kadar tertentu di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini mari kita sama-sama melihat. Ya, saya mau mengawali pengajaran pada hari ini dengan ada yang namanya 4 dasar kebutuhan manusia. Ini diambil dari pengajaran dari Roy Garn. Dia tulis bukunya tahun 1960, The Magic Power of Emotional Appeal. Nah, dia menyatakan ada suatu teori yang namanya 4 dasar kebutuhan manusia. Nah, jika 4 dasar kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, ini akan menyebabkan luka batin di dalam kehidupan manusia tersebut. Nah, yang pertama itu adalah need for self-preservation, pemeliharaan ya. Bagaimana orang itu punya satu kebutuhan supaya hidupnya itu dapat berlangsung dengan aman. Nah, jadi seseorang yang misalnya waktu di dalam kandungan ya ditolak sama ibunya, mau digugurkan, nah dia akan mengalami luka di sini karena kebutuhan untuk self preservationnya itu tidak dapat. Nah, saya pernah kenal seorang bapak. Nah, bapak ini waktu dulu kecil itu sering sekali diancam oleh orang tuanya. Ya, jadi kalau orang tuanya marah, itu ngancamnya itu saya bunuh ya gitu, pakai ditunjukkan pisau gitu ya, atau ditunjukkan barang-barang yang mengerikan gitu ya, yang bisa atau saya lempar ya gitu, diangkat anaknya lalu mau dilempar gitu ya. Nah, anak ini mengalami luka juga di sini ya, jadi ketika dia tumbuh dewasa itu lukanya itu cukup mendalam di dalam kehidupannya ya. Nah, di dalam kehidupan saya waktu saya kecil itu orang tua saya bercerai. Nah, orang yang mengalami perceraian orang tua ya dari keluarga broken home juga terluka di kebutuhan ini. Ya, karena yang saya alami ya Bapak Ibu sekalian, dulu waktu kedua orang tua saya bercerai,
Ya itu kan saya masih anak-anak, kira-kira umur 10, 11, 12 tahun gitu. Nah di situ saya merasa bahwa saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Jadi sepertinya seolah-olah hidup saya yang bersama kedua orang tua, bersama kedua adik saya itu seolah-olah direnggut dari saya. Dan masa depan saya itu gelap, saya nggak tahu apa yang saya akan alami, apa yang akan saya hadapi, apakah saya masih bisa terus sekolah, apakah saya masih bisa ketemu papa saya, apakah saya masih bisa ketemu adik-adik saya, itu saya nggak tahu. Dan saya mengalami luka di sini. Nah itu terbawa terus sampai saya dewasa. Nah jadi yang pertama adalah needs for self-preservation atau pemeliharaan kelangsungan hidup. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah perang gitu ya, di daerah yang tertindas, nah itu juga mereka terluka di sini. Nah, selanjutnya need for money. Nah, setiap orang itu punya kebutuhan ekonomi finansial ya. Nah, jadi ketika seseorang yang di sini di dalam kebutuhan ini itu tidak terpenuhi, misalnya sejak kecil mengalami kemiskinan yang begitu luar biasa, atau keluarganya mengalami kebangkrutan dari yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba jatuh gitu ya, atau orang yang mengalami PHK. Nah ini terluka di kebutuhan ininya, need for money. Saya mau ingatkan sekali lagi, asal usul luka batin ini itu bisa terjadi di dalam setiap tahap kehidupan kita. Ya dari dalam kandungan, waktu kita kecil, kanak-kanak, sekolah, dewasa sampai tua. Sampai mau meninggal pun itu ada kemungkinan kita itu bisa terluka. Nah itu yang kedua, need for money. Nah lalu kebutuhan yang ketiga itu adalah need for romance of love. Nah di sini ditambahkan kata romance ya. Romance itu kan artinya bukan hanya pria dan wanita, suami dan istri, tapi romance itu bagaimana seseorang itu bisa mengalami atau merasakan cintanya itu, ya. Jadi need for romance of love itu lebih seperti yang kebutuhan seseorang akan kehangatan cinta itu di dalam dirinya. Ya kalau Bapak Ibu sekalian menyadari ya, kalau orang-orang zaman dulu gitu kan agak sulit ya untuk mengekspresikan rasa cinta itu. Ya kalau orang-orang tua zaman dulu kepada anaknya gitu ya, agak sulit kan mendidik dengan kekerasan, lalu kadang-kadang dengan dengan banyak hukuman. Pokoknya anaknya itu seringkali tidak merasakan kehangatan kasih sayang orang tuanya itu. Padahal kalau ditanya saya sayang ya memelihara, memberi makan katanya, lalu memberi uang, itu bentuk cintanya. Nah padahal yang dibutuhkan oleh seorang anak itu adalah kehangatan cinta tersebut. Nah seringkali miss-nya itu di sini ya, makanya setiap orang pasti pernah terluka itu ya banyak yang mungkin tidak mengerti. Ya ada banyak juga orang tua kan luka itu biasanya disebabkan itu dari masa kecil. Ya biasanya kebutuhan yang pertama-tama yang perlu didapatkan seorang manusia itu ketika dia masih kandungan, bayi, kanak-kanak gitu ya. Nah banyak orang tua yang kurang mengerti, yang kurang dapat untuk mengekspresikan kehangatan kasihnya itu kepada anaknya. Makanya banyak juga anak-anak yang tumbuh terluka. Nah di sini juga saya mengalami luka yang cukup besar di dalam kehidupan saya. Waktu saya kecil, mama saya itu seorang penderita depresi, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, penderita depresi itu adalah orang yang dingin, ya sulit untuk memberikan kehangatan. Ya, hanya fokus pada masalahnya pada saat itu, fokus pada dirinya, lalu sakit-sakitan, ya tidak dapat berfungsi dan berperan sebagai seorang ibu yang seperti ibu-ibu lainnya. Jadi waktu saya kecil itu ya Bapak Ibu sekalian, saya tuh sering sekali iri loh sama teman-teman saya. Kalau saya melihat teman-teman saya itu diantar jemput sama mamanya gitu, lalu disiapkan bekal, bisa pegang tangan mamanya, bisa ngobrol, bisa dipeluk ya, bisa dipangku gitu ya. Itu sama sekali saya tuh tidak mendapatkan. Mama saya itu ketika sedang depresi itu ya menjadi sangat-sangat pemarah ya. Jadi meledak-ledak sekali dan saya merasa sangat ketakutan. Kalau melihat mama itu jadi takut gitu ya. Takut tiba-tiba terjadi sesuatu yang kalau marah itu kan bisa lempar-lempar barang, bisa teriak-teriak gitu, mengerikan. Dan bahkan sampai mau untuk bunuh diri. Nah itu yang terjadi dulu waktu saya kecil. Nah sering sekali juga di dalam masa-masa saat itu ya, kalau saya pulang ke rumah itu saya takut menghadapi apa yang akan saya hadapi di rumah gitu ya.
Ya pernah sekali waktu saya melihat dia mau menusukkan pisau gitu ke perutnya. Sekali waktu dia memecahkan akuarium di rumah kami gitu. Sekali waktu dia pernah minum pil banyak sekali gitu. Itu sebagai anak tuh saya merasa sangat takut. Dan saya menyadari ya itu semua itu menyebabkan luka yang begitu dalam di dalam diri saya terbawa sampai saya dewasa. Ya. Nah itu need for romance of love. Ya kebutuhan akan cinta yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi orang-orang atau anak-anak terutama yang kurang dikasihi, yang diperlakukan dengan keras, yang diperlakukan dengan kejam, seorang anak yang diperlakukan dengan tidak baik itu tidak mendapatkan kebutuhan akan kehangatan cinta ini. Ini yang ketiga. Nah, lalu yang keempat adalah need for recognition. Recognition itu adalah pengakuan ya. Setiap orang ingin untuk diakui, diterima gitu, atau dipuji ya. Nah, seseorang yang dilecehkan, seseorang yang diabaikan, seseorang yang diremehkan, nah, dia kebutuhan akan pengakuannya ini tidak terpenuhi dan ini menimbulkan luka di dalam hidupnya. Jadi orang yang misalnya waktu dari anak-anak itu ya dicuekin, orang tuanya nggak punya waktu, ini di sini lukanya. Atau orang yang mengalami kegagalan ya ketika dewasa atau ketika masih masa di sekolah gitu, mengalami kegagalan, kesulitan belajar, dibully oleh teman-teman ya, atau mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Di sini mereka mengalami luka di need for recognition ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ya kekurangan akan kebutuhan yang keempat hal ini itu selain menyebabkan luka, ini juga menyebabkan suatu titik lemah di dalam hidup kita. Ya, jadi ketika kita mengalami luka di 4 area ini akan menjadi satu pemicu yang sangat-sangat mudah bagi kita tuh bisa jadi meledak gitu. Padahal nggak ada hubungannya dengan peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, tapi bisa memicu kita untuk bisa terluka kembali. Ya, sebagai contoh misalnya saya gitu ya, saya punya luka yang sangat dalam di dalam need for romance of love ya, kehangatan cinta. Nah, ketika saya tumbuh dewasa, lalu saya berjumpa dengan seseorang yang wajahnya itu dingin gitu ya, kurang memberikan kehangatan sama saya, cenderung judes, cenderung cuek gitu ya. Padahal dia tidak bermaksud untuk melakukan itu terhadap saya, tapi wajahnya itu seperti itu. Nah, itu bisa menimbulkan rasa benci dari diri saya itu yang sangat dalam gitu. Padahal orangnya nggak salah apa-apa. Tapi karena dia menunjukkan sikap yang memicu kebutuhan saya akan kehangatan itu, dan saya tidak dapatkan, itu bisa membuat saya itu terpacu dan menjadi sedih, terluka, kecewa, dan akhirnya jadi marah. Nah, ini ada 4 dasar kebutuhan manusia ya yang bisa menyebabkan luka batin. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih dampak orang yang luka batin. Nah, dampak orang yang luka batin itu banyak sekali. Ya, salah satunya karakternya itu bisa menjadi berubah. Dari orang yang tadinya mungkin nice ya, ramah, itu bisa berubah menjadi orang yang judes, galak, ya nyinyir, pemarah, ya dan lain sebagainya. Kepribadiannya juga bisa berubah, jati dirinya juga bisa berubah. Ya misalnya tadinya orangnya percaya diri, ya semuanya baik gitu ya. Dia jadi bisa melihat dirinya sendiri jadi nggak pede, jadi minder, merasa dirinya sangat buruk. Nah, hal-hal yang seperti itu berubah. Nah, karena semuanya ini berubah, maka ini berpengaruh juga pada seluruh aspek kehidupannya. Ya, pergaulannya jadi berubah, jadi mungkin jadi takut bergaul sama orang, jadi minderan, nggak pede ketemu orang. Di dalam karir juga tentu ya jadi terhambat karirnya. Harusnya bisa maju, harusnya bisa mengambil resiko, mengambil kesempatan, jadi nggak berani. Ya, terhambat. Relasinya juga terutama di dalam keluarga menjadi tidak baik. Ya, satu hal yang harus kita ingat ya di masalah luka batin ini, orang yang terluka itu cenderung untuk melukai orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi harus berhati-hati sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu juga dampaknya itu terhadap kesehatan kita. Orang yang luka batin, kan kita di dalam diri manusia itu kan ada 2 bagian ya, bagian tubuh dan bagian jiwa. Tapi semuanya itu kan berkaitan. Kalau orang yang mengalami luka batin dan tidak dapat membereskannya, itu bisa berpengaruh kepada kesehatan fisiknya juga. Nah, jadi di sini kita semua ya yang mengikuti
pembekalan ini kita semua sama-sama diingatkan oleh Tuhan. Kalau ada kita menyadari di dalam kehidupan kita ada luka-luka yang mungkin belum dibereskan, itu cepat-cepat kita bereskan. Nah, kalau misalnya kita punya luka tubuh gitu ya, luka di dalam tubuh kita, kalau misalnya diantepin, nggak dibersihkan gitu, lama-lama kan bisa jadi infeksi, bisa jadi makin parah. Nah, demikian juga dengan luka batin kita. Kalau kita sudah menyadari ada luka tersebut, nah kita nggak cepat-cepat bereskan, itu bisa menjadi semakin parah ya di dalam kehidupan kita, bermanifestasi menjadi hal yang semakin buruk di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, harus disembuhkan supaya hidup kita menjadi maksimal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, saya percaya Anda juga semua dipanggil untuk bukan hanya bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga dipanggil untuk melayani kan, memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika kita mengetahui atau menyadari ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki luka batin, kita juga sama dipanggil untuk membantu mereka, untuk juga membereskan luka-luka yang mereka alami. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua di sini tuh dipanggil untuk menjadi rekan kerjanya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk membantu membereskan, menyembuhkan luka-luka yang dialami juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tadi kita sudah lihat ya, dampak luka itu juga sangat-sangat buruk di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat, apa sih reaksi terhadap luka batin biasanya orang? Kalau terluka itu biasanya kan marah ya, pertama-tama marah. Lalu merasa kesepian, merasa sendirian, nggak ada orang yang mengerti. Lalu sedih ya, moodnya itu jadi buruk sekali. Jadi melakukan segala sesuatu itu jadi nggak ada semangat lagi, sedih yang berkepanjangan. Nah, lalu mengharapkan penghiburan dari orang lain. Nah, jadi caper, jadi cari perhatian, ya pengen diperhatikan, lalu mengasihani diri sendiri, lalu takut bergaul, merasa tidak mampu, cepat putus asa, masa bodoh, dan sering sekali ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini udah cukup parah ya. Kalau di dalam tingkat-tingkat depresi ini udah depresi berat kalau sampai ingin bunuh diri. Nah, ini saya tahu karena inilah yang saya alami Bapak Ibu sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, sering sekali saya merasa begitu marah dengan orang-orang sekitar saya. Sering sekali saya merasa sedih yang saya nggak tahu kenapa kok sedih, tapi nggak enak aja gitu hatinya. Merasa kesepian, ya, merasa diri sebagai korban terus, ya, merasa seperti hidup ini tuh untuk apa sih, nggak tahu, nggak bermakna. Nah, ini saya sangat mengalami, saya tahu banget gitu, dan nggak enak, ya. Dan ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya boleh dipulihkan, makanya saya punya satu kerinduan untuk membagikan gimana sih cara untuk memulihkannya, ya karena saya tahu waktu mengalami itu nggak enak banget. Dan saya juga ingin untuk supaya orang-orang yang mengalami ini tuh bisa juga dipulihkan. Ya, saya saat ini ya kalau misalnya saya bisa melihat kehidupan saya gitu ya, dari reaksi-reaksi ini kadang-kadang masih muncul juga saat ini. Nah, tetapi sekarang saya udah tahu gimana caranya. Ketika emosi negatif itu muncul ya, ketika perasaan-perasaan sedih itu, kemarahan itu muncul kembali, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan ini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa membagikan kepada orang-orang yang Anda layani. Nah, selanjutnya reaksi terhadap luka batin itu menolak diri sendiri, yang merasa bahwa segala sesuatu tuh gara-gara saya gitu. Jadi merasa diri itu sangat-sangat buruk ya, menuduh diri sendiri, merusak diri sendiri ya. Kalau Anda ingat di 2 minggu yang lalu Pak Cai itu menampilkan sebuah video ya. Sebuah video kisah nyata kesaksian seseorang yang diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan apa yang terjadi setelah dia mengalami itu, akhirnya dia kabur dari rumah dan dia lalu menjalani suatu kehidupan yang sangat-sangat sangat-sangat jauh dari Tuhan. Dia gonta-ganti pacar, dia ya itu kan artinya merusak dirinya sendiri. Dia udah nggak peduli lagi dirinya sendiri. Ya, dia berganti-ganti pasangan dan lain sebagainya. Ya, maaf suaranya kecil ya, saya dekatkan. Oke. Mempunyai gambar diri yang buruk, ya merasa diri sendiri itu sangat buruk. Bekerja keras untuk menutupi kelemahan. Ya, saya pernah mendengar sebuah kisah
ada seorang bapak ya, ada seorang bapak yang tubuhnya itu sangat pendek. Nah, dia tubuhnya sangat pendek itu sering sekali dibully ya, diledek, di apa, pokoknya di apa, di apa, diremehkan, dilecehkan oleh teman-teman di seusianya gitu ya. Nah, lalu ketika tumbuh dewasa dia itu bekerja keras begitu keras ya, berprestasi ya, mencari uang sebanyak-banyaknya sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Nah, setelah dia menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses, akhirnya dia itu mempunyai satu kecenderungan ya untuk menjadi seorang yang sangat-sangat kejam dan kasar dan jahat. Karena dia mempunyai luka, dulunya itu pernah dibully. Nah, lalu dia kepada bawahan-bawahannya, kepada karyawan-karyawannya gitu sering sekali mengeluarkan kata-kata yang jahat gitu ya, kata-kata yang meremehkan, kata-kata yang sangat-sangat kejam. Nah, itu yang dia lakukan. Nah, bahkan ya dia itu jadi membenci wanita. Dia benci sampai usianya 40 dia nggak menikah. Nah, tapi apa yang dia lakukan? Dia sering untuk memanggil pekerja seks komersial. Dan apa yang dia lakukan? Dia ketika memanggil pekerja seks komersial itu, dia memukuli, dia melecehkan, pokoknya dia melakukan perbuatan yang sangat-sangat kejam terhadap si pekerja seks komersial itu. Nah, ini adalah suatu reaksi yang begitu ekstrim ya terhadap luka yang tidak dibereskan, yang tidak disembuhkan, yang dialami oleh seseorang. Ya bisa mengakibatkan dia untuk menutupi kelemahannya itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, yang jahat gitu. Ya kalau seseorang terluka lalu dia bekerja keras, tapi secara normal untuk yang biasa-biasa aja sih mungkin nggak apa-apa. Tetapi kalau udah yang sampai yang ekstrim, yang sampai merusak orang lain, merusak diri sendiri, nah ini yang berbahaya. Nah, tapi ini sering sekali juga terjadi di sekitar kita. Lalu apalagi kelainan seks ya. Ada juga orang yang terluka di dalam keluarganya oleh ibunya. Ini seorang laki-laki, dia tumbuh dewasa, dia membenci wanita. Akhirnya dia tertarik dengan sesama jenis. Akhirnya menjadi LGBT. Nah, ini juga banyak terjadi di sekitar kita. Jadi kelainan seks. Lalu sering berhayal. Berhayal itu kan melarikan diri dari kenyataan. Ya, jadi sering melamun, ya sering nggak connect gitu. Jadi energinya tuh banyak dihabiskan dengan menghayal daripada melakukan tugas-tugasnya sehari-hari. Lalu susah tidur dan banyak lagi reaksi-reaksi yang lain terhadap luka batin ini. Nah, ini kan nggak baik ya di dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang paling parah reaksi terhadap luka batin itu adalah marah sama Tuhan. Ya kemarin juga Pak Cai udah bilang ya, ketika dalam doa penyembuhan itu kan suka ada figur gitu ya, pembasuhan kaki. Nah, figur yang paling banyak itu adalah figur Romo ya, karena Romo itu mewakili Tuhan. Nah, jadi rupanya banyak orang yang mengalami pengalaman-pengalaman negatif dalam hidupnya itu menyalahkan Tuhan, marah sama Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika seseorang marah sama Tuhan, dia jadi menjauh dari Tuhan, menutup diri ya. Tuhan ingin mengasihi kita, Tuhan ingin menyembuhkan kita, tapi sengaja menutup diri, menjauhkan diri sama Tuhan. Nah, gimana caranya untuk sembuh kalau dia melakukan hal seperti ini? Nah, malam hari ini kita mau ya sama-sama belajar. Ya gimana ketika kita mengalami luka batin atau menghadapi orang yang luka batin, apa yang mau kita lakukan. Dan kita juga jadi mengerti ya, ini reaksi-reaksi yang tadi itu reaksi yang memang normal ditemukan pada orang-orang yang luka batin. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sekalian menghadapi orang-orang yang seperti itu nggak usah kaget lagi ya, itu memang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau melihat ini adalah hambatan bagi orang luka batin. Nah, kenapa luka batin ini harus cepat-cepat dibereskan, harus cepat-cepat disembuhkan. Yang pertama, tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nggak enak ya, orang yang nggak damai, nggak sukacita itu nggak enak banget. Relasi sama Tuhannya terhambat. Relasi dengan sesama terhambat. Jadi orang yang tidak menyenangkan, sulit untuk bergaul, sulit untuk mengasihi. Ya, sulit juga untuk menerima kasih dari orang lain. Nah, tidak bisa maksimal dalam hidupnya. Ya, harusnya mungkin prestasinya bisa baik, ya dia punya kemampuan yang baik, di dalam pekerjaannya bisa baik, tapi jadi terhambat, ya, jadi nggak maksimal. Selalu merasa khawatir. Ini terutama bagi orang-orang yang tadi need for self-preservation-nya itu tidak dapat, ya. Jadi
orang mudah merasa terancam, mudah merasa takut gitu ya. Sesuatu yang belum tentu terjadi itu udah dipikirin terus gitu. Nah, kekhawatirannya kadang-kadang nggak masuk di akal. Nah, lalu kesehatan fisik bisa terganggu. Nah, ini hambatan-hambatan bagi orang luka batin. Nah, sekarang kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kebenarannya adalah kita itu sungguh berharga di mata Allah. Nah, ayatnya kita baca dulu ya Bapak Ibu sekalian sama-sama ya, nggak usah unmute, tapi kita baca sama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini Allah mengatakan melalui Nabi Yesaya. Nah, ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Sering sekali orang yang mengalami luka batin ini pemikirannya itu salah. Dia merasakan dirinya tidak berharga. Ya, karena apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadapnya, pengalaman hidupnya, itu ya, apa yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi itu nggak percaya bahwa dia berharga. Saya juga dulu nggak percaya bahwa saya itu berharga. Dulu pikiran saya kalau saya berharga, kenapa mama saya bisa melakukan itu? Kenapa mereka nggak mempertahankan pernikahannya kalau saya cukup berharga? Ya itu, kalau saya cukup berharga, kenapa mama saya nggak bisa mengatasi depresinya? Itu yang ada di dalam pikiran saya. Dan ketika saya melihat teman-teman saya, orang lain yang mengalami kehidupan yang saya pikir itu lebih baik daripada saya merasa bahwa oh ternyata mereka itu cukup berharga bagi orang tuanya. Nah, jadi itu yang menjadi pikiran tuh saya tidak berharga itu terus saja. Nah, padahal kebenaran firman Tuhan itu adalah kita itu semua berharga di mata Allah. Apapun yang pernah kita alami, apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, kita tetap berharga di mata Allah. Ya, karena apa yang kita alami, luka-luka ini kan karena kita hidup di dalam dunia yang tercemar oleh dosa, yang mungkin karena kesalahan kita sendiri, mungkin juga karena kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi kebenarannya adalah kita tetap berharga di mata Allah. Nah, orang yang mengalami luka batin, orang yang merasa tidak berharga itu harus sering-sering diingatkan akan hal ini. Mereka butuh sekali. Ya. Karena sekali mungkin bisa oh ya saya berharga. Nanti bisa balik lagi. Kenapa? Karena sudah sekian lama pemikiran seperti itu udah tertanam di dalam benaknya. Nah, jadi kalau saya mau ilustrasikan itu kayak air ya, botol gitu ya. Itu airnya tuh keruh. Nah, kalau dikasih satu tetes air yang bersih itu kan masih keruh dalamnya. Apa yang harus kita lakukan itu terus dialiri air yang bersih kan. Sampai lama-lama air yang keruh itu meluap keluar, akhirnya airnya jadi bersih. Nah, itu juga lah yang harus dilakukan di dalam pikiran kita. Pikiran kita yang selalu memikirkan yang negatif itu dialiri oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi secara sadar pikiran yang salah ini harus diganti. Dan tugas kita lah ya, kita yang sudah dipulihkan, kita yang sedang melayani orang-orang yang terluka batin, mereka itu sangat butuh untuk mendengarkan kebenaran ini. Ya, jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu sekalian ya, sedang melayani orang ya, terlalu teguhkan dia, engkau berharga di mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Nah, mereka sangat butuh akan hal itu. Ya, selanjutnya, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, kebenaran yang kedua adalah setiap manusia itu merupakan produk unggul. Ya, kita semua ini merupakan produk unggulnya Tuhan. Ya, orang yang mengalami luka batin itu sering sekali merasa bahwa saya mah buat apa sih? Ya, hidupnya itu untuk apa sih? Merasa tidak berguna, merasa tidak berharga. Nah, di sini ini adalah suatu kebenaran yang perlu untuk kita tanamkan juga di dalam pikiran kita. Ya, bahwa Allah itu memiliki rencana bagi setiap kita. Ya, apapun yang pernah kita alami, apapun yang pernah kita gumuli, luka-luka apapun yang pernah kita derita, Allah tetap mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Ya, setiap manusia itu unik ya, punya kelebihannya masing-masing, punya karunia-nya, punya anugerahnya masing-masing. Nah, orang yang terluka itu seringkali tidak menyadari akan hal ini. Nah, jadi ini juga yang perlu kita tanamkan kepada orang-orang yang kita layani, yang terluka. Supaya mereka itu nggak minder, nggak putus asa, tetap punya iman, tetap punya perasaan bahwa ya saya pasti dipulihkan oleh Tuhan ya, tetap merasa berguna. Nah, orang yang terluka itu kan nggak merasa berguna. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya ya, Yesaya 49 ayat 15. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, ini
Ya, firman Tuhan juga melalui Nabi Yesaya. Ya, Tuhan telah melukiskan kita semua di telapak tangannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya betapa berharganya kita. Nah, sering sekali ya kita itu tidak percaya. Ketika kita terluka, kita tuh nggak percaya kasih Tuhan. Kita nggak percaya kehadiran Tuhan. Kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, padahal kenyataannya dia begitu mengasihi, dia begitu memelihara setiap langkah hidup kita. Walaupun kita itu tidak menyadarinya, walaupun kita tuh nggak tahu. Jadi kita semua itu berharga di mata Tuhan. Ya. Orang-orang yang Anda layani itu berharga di mata Tuhan. Setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kita tadi udah membahas bagaimana luka batin itu terbentuk, lalu dampaknya apa di dalam kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Ya, kisahnya di dalam Yohanes 5 ayat 1-9 itu cerita bagaimana ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, Tuhan Yesus tanya kan sama dia, maukah engkau sembuh? Ya, satu pertanyaan yang cukup aneh ya. Ya, kenapa menanyakan maukah engkau sembuh? Pasti kan orang yang di situ kan pasti mau sembuh, tapi Tuhan Yesus tanya. Nah, yang menarik adalah kenapa si orang yang berbaring di sana itu jawabnya itu nggak nyambung. Ketika ditanya maukah engkau sembuh kan harusnya jawabnya mau atau tidak. Ya, tapi yang dia jawab itu adalah hal yang lain. Ya, ciri khas orang yang luka batin. Ya, dia jawabnya malahan, saya di sini udah 38 tahun, katanya nggak ada yang nolong saya. Ketika saya bergerak sedikit aja ada yang mendahului. Pokoknya wah, ceritanya jadi panjang lebar. Tuhan cuma tanya, mau nggak engkau sembuh? Dan apa yang lalu Tuhan katakan? Tuhan Yesus katakan, katanya bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika si orang lumpuh ini mau untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dia disembuhkan. Nah, sebagai seorang yang terluka, sering sekali kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh si orang yang lumpuh 38 tahun ini. Ya, ketika kita terluka, seringkali kita tuh merasa nyaman dengan luka-luka kita itu, ya. Merasa nyaman itu maksudnya apa? Ya, itu terus yang diomongin, itu terus yang dipikirin. Ya, terus itu diulang-ulang di dalam kehidupan kita dan nggak ada usaha untuk berubahnya itu. Lalu banyak alasan. Seperti orang itu kan banyak alasan. Ya, nggak ada yang nolong lah. Mungkin alasan kita itu dia orang yang nggak minta maaf lah. Ya, itu lukanya terlalu menyakitkan lah. Atau pokoknya banyak alasan yang kita berikan ya di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita semua sama-sama diingatkan. Ketika kita terluka, itu adalah tanggung jawab kita untuk sembuh. Ya, ketika kita mau sembuh, itu adalah respon yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Tapi kita bisa kontrol respon kita. Nah, kita bisa kontrol kita mau tetap terluka, kita terus mengalami kepahitan, atau kita mau sembuh. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar. Kalau kita terluka, ya jangan merasa nyaman, jangan banyak alasan. Ya, mau dulu aja untuk sembuh. Nanti Tuhan yang akan berikan rahmat-Nya, Tuhan yang akan tunjukkan jalannya. Nah, bagaimana caranya untuk mengalami penyembuhan? Ada 3 stepnya, 3 step yang simple, ya. Yang simple, kalau kita mau, kita pasti bisa. Ya. Banyak juga orang yang ada salah kaprah ya, mungkin minggu lalu juga sudah diulas, 2 minggu yang lalu, ya mengalami penyembuhan luka batin itu hanya di acara-acara tertentu, oleh orang tertentu saja. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengalami penyembuhan itu Tuhan yang bekerja. Bisa di mana saja, bisa ketika kita misa, bisa kita doa sendiri, bisa oleh orang-orang sekitar kita, itu bisa. Nah, sekarang kita mau melihat, untuk mengalami penyembuhan, yang pertama adalah penyadaran akan luka. Ya, kalau nggak sadar, ya itu sulit ya. Kita juga kan kalau ke dokter, kalau kita nggak ngaku sakit apa, dokter juga sulit untuk menyembuhkannya. Jadi pertama-tama penyadaran akan luka dulu. Yang kedua datang pada Tuhan, dan yang ketiga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang mari kita masuk yang pertama. Penyadaran akan luka. Ya, di dalam kehidupan kita, ya ada 2 peristiwa yang terjadi. Ya, kita bisa bedakan ada 2 peristiwa yang biasanya terjadi di dalam kehidupan kita.
Nah, peristiwa positif tentu membuat kita itu senang ya, dicintai, diterima, dipuji, dipercaya, dihargai ya, hal-hal semacam itu membuat kita happy, senang. Nah, tetapi sebaliknya peristiwa yang negatif, ditolak, dikhianati, dikucilkan, ditinggalkan, diperlakukan tidak adil dan masih banyak lagi, nah itu yang membuat luka di dalam kehidupan kita. Dan luka itu terjadi ketika kita itu gak bisa menerimanya. Ya kita nggak, kalau misalnya bisa menerima, udah ditolak ya kita terluka, tapi kita bisa menerima, bisa mengampuni, itu udah beres ya. Nah, luka batin ini terjadi ketika kita mengalami peristiwa negatif, tapi kita tuh nggak bisa menerima gitu, kita marah, ya kita nggak bisa mengampuni. Nah itu luka itu terjadi saat itu. Lalu selanjutnya, nah apa yang terjadi ketika kita mengalami luka tersebut? Nah itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita seringkali. Ada yang namanya teori kesadaran manusia. Ya, ini oleh Freud ya. Freud itu adalah salah satu tokoh di dalam psikologi, yang tokoh psikoanalisis namanya. Nah, dia menciptakan teori ini bahwa katanya di dalam manusia, diri manusia ini hanya 20% itu alam sadar kita. Yang kita sadar itu hanya 20%. Dan 80%-nya itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, tetapi itu semua muncul di dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, reaksi-reaksi kita, ya, perasaan-perasaan kita tuh muncul biasanya dari alam bawah sadar kita. Nah, luka-luka yang tidak dibereskan, yang belum kita terima itu biasanya masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya, kita biasanya kita tekan itu semua. Kita nggak mau ingat-ingat lagi, kita nggak mau kita nggak mau untuk berdampak lagi di dalam kehidupan kita, kita mau lupakan, itu kita tekan ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, tetapi itu di dalam bawah sadar itu bisa sewaktu-waktu itu bisa meledak. Nah, ini yang harus kita hati-hati, harus kita sadari. Ya. Jadi masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, jadi di dalam penyembuhan luka batin ini juga, ya mungkin ya banyak luka-luka di dalam diri kita yang sudah tidak kita ingat lagi. Nah, tapi bagaimana caranya kita tahu? Ya dari reaksi kita. Ya, apakah kita masih pemarah? Apakah kita masih sering merasa negatif? Apakah kita suka merasa tidak damai? Nah, itu artinya kan masih ada luka-luka yang mungkin ada di dalam alam bawah sadar kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bawa dalam doa. Ini masuk ke yang kedua ya. Nah, kita selalu bisa datang kepada Tuhan. Ya, mungkin luka-lukanya itu kita sudah tidak ingat. Ya, terjadi mungkin di dalam kandungan, ketika kita dalam kandungan, ketika kita masih bayi. Nah, tapi kita bisa selalu bawa kepada Tuhan, minta Tuhan ingatkan, dan minta Tuhan untuk mampukan kita untuk berdamai. Ya, nanti itu di yang ketiga. Nah, jadi yang pertama adalah penyadaran akan luka. Nah, kalau misalnya tidak ingat, tapi ada reaksinya kita menyadari ada reaksinya, tapi kita tidak ingat apa lukanya, kita datang sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, kita minta Tuhan untuk ingatkan. Nah, kita baca dulu ya ayatnya, Yesaya 49, 15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Ya, bahkan lebih dari orang tua kita sendiri. Ya, kalau Tuhan melihat anaknya, kita semua itu jatuh, ya, terluka, itu pasti dia itu ingin untuk menyembuhkan, ingin menolong. Nah, tetapi sering sekali kitanya yang nggak mau. Ya, tadi kita udah bahas ya, respon kita itu ketika terluka itu jadi marah kan sama Tuhan ya, nyalahin Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Padahal seharusnya itu sebaliknya, kita datang sama Tuhan, kita minta tolong Tuhan. Ya, nggak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Nah, jadi hal yang pertama ya, selain kita menyadari ada luka itu, yang kedua itu adalah kita harus datang sama Tuhan dan benar-benar percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu untuk menyembuhkan setiap luka-luka yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini juga merupakan suatu skill yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ini adalah suatu bekal ya, ketika kita nggak bisa mendampingi anak-anak kita terus-menerus kan, tetapi kalau kita bisa mengarahkan mereka untuk selalu datang sama Tuhan ketika mereka punya masalah, kita bisa
bisa tenang, kita bisa yakin apapun yang mereka alami, mereka punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha berdaulat, Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita datang sama Tuhan. Percaya Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita dan sangat ingin untuk menolong kita. Yang jadi datang pada Tuhan. Lalu selanjutnya, setelah datang pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti si orang yang lumpuh 38 tahun tadi, yang harus kita lakukan adalah, ya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, pertama-tama kalau kita terluka, Tuhan perintahkan adalah mengampuni. Berapa kali Bapak Ibu sekalian kita harus mengampuni? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 70 kali, 7 kali. Ya, bayangkan 70 kali 7 kali itu artinya tidak terbatas. Ya, artinya kita harus mengampuni itu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukannya Tuhan ingin terus-menerus kita terluka. Malahan sebaliknya, Tuhan ingin supaya kita terus buang sampah. Ketika kita ada seseorang yang melukai kita, itu ibaratnya dia itu sedang buang sampah sama kita. Tapi ketika kita mengampuni, jadi kita itu ibaratnya buang sampah. Nah, mengampuni ini adalah suatu tindakan ilahi. Sebenarnya bukan untuk kebaikan orang tersebut, tapi untuk kebaikan kita. Supaya kita kembali mengalami damai sejahtera, sukacita yang memang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi untuk mengampuni itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang manusia ya, yang punya kelemahan, yang punya ego, yang punya kedagingan, itu sangat-sangat sulit untuk mengampuni. Nah, gimana mengampuni? Udah disakiti, udah dilukai, disuruh mengampuni pula. Ya, sulit ya. Nah, tetapi kita percaya ya, karena mengampuni ini adalah tindakan ilahi, karakter Allah. Kalau kita mau mengampuni, kita minta rahmat Tuhan. Ya, pasti nggak akan kalau disuruh mengampuni ya dengan kekuatan sendiri pasti selalu berkatanya nggak mampu, saya nggak mampu Tuhan. Tapi yang penting kita mau dulu. Ketika kita mau, kita minta rahmat Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mohon rahmat Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, Dia akan selalu memampukan kita. Ini yang pertama, mengampuni. Nah, lalu yang kedua, repent. Repent itu adalah bertobat. Nah, kalau kita tahu kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang melukai hati Tuhan. Nah, kalau kita sadar, nah kita harus cepat-cepat meninggalkan dosa tersebut. Ya, sesuatu yang tidak berkenan tersebut kita harus cepat-cepat tinggalkan. Ya, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu hubungan atau relasi kita itu kembali baik dengan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan dosa, ya dosa itu artinya kan, Tuhan saya tahu apa yang Engkau mau, tapi saya memilih untuk melakukan apa yang saya mau kan. Nah, tetapi kalau kita sudah menyadari bahwa itu adalah hal yang salah, ya cepat-cepat ya bertobat. Tangan Tuhan itu selalu terbuka untuk setiap pertobatan anak-anaknya. Ya, kita hanya perlu ambil satu komitmen, ya Tuhan saya mau. Ya, untuk bertobat ini juga adalah sebuah rahmat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa nggak mampu ya, kedagingan kita itu terlalu kuat, minta sama Tuhan. Ya, mohon rahmat Tuhan. Percaya sama seperti mengampuni ya. Kalau kita mau bertobat, kita minta rahmat Tuhan, pasti Tuhan mampukan. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga itu adalah love atau mengasihi. Mengasihi ini juga adalah perintah Tuhan. Ya, sebagai seorang manusia, ya kita cenderung untuk sulit untuk mengasihi. Mengasihi orang yang baik sama kita itu mudah. Tapi mengasihi orang yang sulit, yang menjengkelkan, yang tidak baik sama kita, ini di sini tantangannya. Nah, tetapi Tuhan memerintahkan untuk mengasihi, ya pertama-tama mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, orang yang terluka batin bahkan sulit untuk mengasihi diri sendiri. Bagaimana caranya dia mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya? Sangat-sangat sulit. Nah, tetapi kita percaya, ini adalah hal yang Tuhan perintahkan. Kalau kita merasa tidak bisa, kita minta tuh rahmat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, saya mau untuk mengasihi, mampukan saya. Dan percayalah, ya diawali dengan kemauan itu, nanti rahmat Tuhan sendiri akan memampukan kita. Ya, yang penting mau dulu. Seperti si orang yang tadi lumpuh ya, 38 tahun. Dia kan nggak tahu gimana caranya saya bisa
berdiri, orang selama ini lumpuh, tapi dia mau untuk melakukan satu tindakan iman itu kan. Ya ketika dia mau melakukan tindakan iman, rahmat Tuhan, kuasa Tuhan sendiri yang bekerja dan dia disembuhkan, dia dipulihkan. Oke, sekarang kita mau melanjutkan. Ya, jadi 3 hal yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama adalah penyadaran akan luka tersebut, lalu datang kepada Tuhan, yang ketiga adalah mau melakukan yang Tuhan perintahkan. Nah, inilah yang perlu kita lakukan kepada orang-orang yang kita layani ya, ketika kita mau mendoakan doa luka batin. Ya, pertama-tama ajak dulu orangnya itu untuk menyadari ada luka loh di situ. Buat dia untuk mengakui, menyadari lukanya tersebut ya. Kadang-kadang banyak juga orang yang tidak menyadari. Tapi ketika kita udah ngobrol gitu ya, kita bisa menangkap kan lukanya orang ini ada di mana. Ya mungkin di yang tadi ya, di self preservationnya dia merasa terancam akan kelangsungan hidupnya. Mungkin di cintanya dia merasa tidak dicintai. Mungkin di dalam masalah ekonomi dia merasa tidak terpenuhi kebutuhan finansialnya. Mungkin di rekognisinya merasa tidak diakui, merasa tidak diterima. Nah, kita bisa menangkap. Nah, itu yang perlu kita ajak dia untuk menyadari. Lalu ajak dia datang sama Tuhan. Ya, kita sebagai seorang pendoa itu bukan untuk supaya orang itu terus datang sama kita gitu ya, membutuhkan kita terus, tidak. Tetapi kita selalu bawa orang itu sama Tuhan. Dan biar membuat dia mandiri ya. Jadi dia ketika dia terluka, ya berikan dia kesadaran bahwa kita tuh bisa terluka terus-menerus. Kalau luka ini yang saat ini sudah sembuh, itu bukan berarti kita nggak akan terluka lagi sepanjang hidup kita. Kita pasti mungkin terus akan mengalami luka. Dan buat dia untuk mampu, ya ketika terluka apa yang harus dilakukan. Ya, datang sama Tuhan dan lakukan. Yang ketiga adalah apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ajarkan kepada dia mengampuni itu bukan sebuah perasaan, tapi keputusan. Ya, ketika Tuhan katakan ampuni, ya ampuni. Ketika Tuhan katakan bertobat, ya bertobat. Ketika Tuhan katakan mengasihi, ya mengasihi. Ya apapun, nggak usah banyak alasan, nggak usah banyak pertimbangan. Kalau Tuhan perintahkan mengasihi, walaupun orangnya nggak baik, walaupun orangnya tidak mengasihi kita, ya kita harus mengasihi. Ya, ini adalah suatu pergumulan, perjuangan. Ya, saya juga masih berjuang dalam hal ini. Tapi saya percaya ya ketika kita sama-sama mendoakan, ketika kita mau, Tuhan sendiri akan memampukan kita. Jadi ya kalau boleh saya rangkum, penyembuhan luka batin itu adalah suatu proses menyembuhkan ingatan dari luka-luka yang masih ada dan membawa efek negatif dalam kehidupan kita. Ya, jadi satu proses menyembuhkan ingatan dari luka-luka yang masih ada, yang belum dibereskan itu ya, dan membawa efek negatif di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di dalam jiwa kita itu. Nah, lalu apa yang mau dilakukan di dalam penyembuhan luka batin ini adalah menggantikan luka tersebut dengan kasih Allah. Jadi luka tersebut itu digantikan dengan kasih Allah. Nah, jadi seringkali orang yang mengalami luka itu kan menyakiti dia. Ini kayak pengalaman saya ketika orang tua saya bercerai, ya ketika saya sendirian saat itu, ketika saya merasa sangat kesepian, itu saya merasa begitu terluka dan menderita. Dan saat itu saya tuh nggak merasakan ada Allah, ya tidak merasakan kasih sama sekali. Saya merasa begitu sendirian. Nah, di dalam penyembuhan luka batin itu, ya saya nanti akan diajak untuk masuk kembali ke dalam masa tersebut dan untuk seperti yang zoom out gitu ya. Zoom out itu untuk menyadari saat itu sebenarnya itu Allah itu hadir saat itu. Dan luka-luka yang saya alami itu digantikan dengan kasih Allah. Nah, itu yang mau dilakukan di dalam penyembuhan luka batin. Nah, yang ketiga ya, ini juga yang perlu kita sadari, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Bukan kita sebagai pendoa, ya bukan pembicara, bukan orang-orangnya, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan. Tapi Tuhan bisa memakai siapapun, ya peristiwa apapun untuk menyembuhkan luka-luka kita. Nah, penyembuhan luka batin ini adalah suatu proses yang berlanjut seumur hidup, bukan hanya sekali peristiwa saja. Ya, karena tadi kita sudah bahas, ya di dalam diri kita itu kan ada yang namanya alam bawah sadar. Ya mungkin ada luka yang kita sadari saat ini, ya kita bawa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan. Nah, tapi mungkin masih ada yang lain yang kita nggak sadari. Nah, mungkin satu saat Tuhan ingatkan, muncul kembali di dalam kehidupan kita. Nah, ini terus proses yang berlangsung seumur hidup. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah peranan diri kita sendiri itu sangat-sangat penting.
Ya, kitanya yang harus mau untuk sembuh. Ya, banyak orang yang terluka tapi dirinya sendiri merasa nyaman akan luka itu. Ya, banyak alasan gitu kan. Jadi sulit untuk sembuh. Ya, nah, kan tadi udah dibahas ya bagaimana untuk sembuh, ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, banyak orang pengen sembuh tapi nggak mau mengampuni. Banyak orang pengen sembuh tapi nggak mau bertobat. Ya, saat ini kita disadarkan kalau mau sembuh ya harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, peranan diri kita sendiri sangat penting dan iman kita juga penting. Ya, banyak juga orang yang pengen sembuh tapi nggak percaya. Bener gitu Tuhan bisa menyembuhkan. Bener gitu Tuhan itu sayang sama saya. Jadi imannya itu kurang kuat. Nah, di sini kita sama-sama juga diingatkan ya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, lakukan apa aja apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Yeremia 30 ayat 17. Di sini dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita kembali mendapatkan peneguhan. Tuhan itu selalu ingin mendatangkan kesembuhan kepada kita. Selalu ingin mengobati luka-luka kita. Dia selalu ingat kita, dia selalu peduli sama kita, dia selalu ingin supaya kita itu hidupnya bahagia, ya selalu penuh dengan kasihnya, ya hidupnya maksimal. Itu yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi orang yang terluka itu kan sering sekali mengalami yang namanya seperti orang buangan, merasa sendirian, ya merasa terbuang, merasa nggak ada yang peduli. Nah, hari ini kita mendapatkan peneguhan sekali lagi. Ya, apapun yang kita alami, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu peduli sama kita dan Tuhan itu selalu ingin menyembuhkan kita. Nah, ini juga lah yang perlu kita terus menerus ya katakan kepada orang-orang yang kita layani yang mengalami luka batin itu, karena mereka sangat perlu untuk mendengar hal ini. Ya, katakan terus menerus, Tuhan Yesus mau sembuhkan kamu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu ya. Kamu tidak sendirian. Ya, at least ya Tuhan Yesus itu hadir melalui saya. Saya mau untuk mendoakan, saya mau untuk mendampingi, saya mau untuk mendengarkan kamu. Ya, kita katakan seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kita yang tidak sedang mengalami luka batin itu seperti yang mungkin itu sesuatu klise ya. Sesuatu yang mungkin buat kita ya sesuatu yang kita harus katakan. Tetapi bagi orang yang sedang mengalaminya, itu adalah suatu peneguhan yang begitu luar biasa. Ya, mungkin apa yang kita katakan saat itu menyelamatkan jiwanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Anda sedang melayani seseorang, ya sedang mendoakan seseorang, dan Anda punya suatu kata-kata peneguhan, kata-kata penguatan, kata-kata yang baik gitu ya, itu jangan ditahan. Ya, mungkin itu adalah suatu kata-kata peneguhan yang datang dari Tuhan yang akan menyelamatkan jiwa orang tersebut, yang akan meneguhkan, menguatkan jiwa orang tersebut. Ya, jadi katakan kata-kata ya, apalagi firman Tuhan itu selalu perlu kita untuk katakan kepada mereka. Ya, gimana caranya penyembuhan luka batin ini? Nah, nanti caranya, doanya itu 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi nanti akan workshop doanya yang dilayani oleh pembicara dari Semarang 2 minggu mendatang. Nah, tapi saat ini saya akan ajarkan bagaimana caranya sih penyembuhan luka batin ini. Nah, penyembuhan luka batin ini caranya adalah dengan imajinasi iman. Kita bawa orangnya masuk ke dalam doa, kita bawa orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang namanya imajinasi iman. Nah, imajinasi iman itu seperti apa? Ya selalu awali dengan tanda salib, lalu buat orangnya itu untuk hening, ya, buat kita untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita masuk ke dalam doa. Nah, lalu ya kita bawa orang tersebut untuk kembali ke masa lalu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi tadi sudah ya, orangnya itu kan kita sudah tahu apa yang menjadi lukanya, saat-saat dimana dia terluka. Ya, kita bawa dalam doa, kita masuk ke masa tersebut. Ya, misalnya orang tersebut itu mengalami luka di dalam kandungan, mau diaborsi misalnya. Ya, kita tuntun dia di dalam doa kembali ke masa tersebut ya. Nah, lalu ajak orang itu untuk membayangkan peristiwa tersebut ya. Ya, ajak kalau misalnya orang itu ketika mau di dalam kandungan ibunya ya, ajak orang itu membayangkan engkau adalah seorang janin yang sangat-sangat lemah, ya, yang tidak dapat melakukan apa-apa, yang tidak dapat melawan.
Nah, tetapi engkau terancam hidupnya. Nah, biarkan orang tersebut itu untuk merasakan kembali lukanya, ya, ketakutannya, ya, kekecewaannya, kemarahannya. Lalu hadirkan kembali orang atau peristiwa yang melukainya tersebut. Ya, biarkan orang tersebut itu jujur pada dirinya sendiri. Ya, lalu ajak untuk bicara sama Tuhan Yesus. Ya, biarkan orang tersebut untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus saat itu hadir di sana. Tuhan Yesus hadir di sana, Tuhan Yesus juga turut terluka ketika orang tersebut terluka. Ya, ajak orang tersebut untuk membayangkan bahwa saat itu Tuhan tuh sedang memeluknya, menguatkan dia, ya, menolong dia, menyelamatkan dia. Dan biarlah kasih Tuhan Yesus itu menggantikan luka-lukanya. Nah, itu dengan imajinasi, ya, dengan kata-kata kita. Nah, tentu ini juga perlu latihan. Nah, tetapi kita percaya, ya, ketika kita mau menolong seseorang, kita minta sama Tuhan. Ya, Tuhan, berikan saya kata-kata yang tepat, ya, untuk menuntun orang tersebut, ya, kembali ke peristiwa tersebut, ya, untuk mengatakan hal-hal yang tepat, untuk membantu orang tersebut itu untuk menyadari bahwa ada Tuhan di sana dan merasakan kasih Tuhan menggantikan luka-luka yang dia alami tersebut. Nah, lalu setelah itu ajak dia untuk berdamai. Berdamai itu artinya untuk mengampuni peristiwa yang melukai tersebut, ya, berdamai dengan mengampuni orang yang melukai dirinya tersebut, lalu saling mengampuni, ya. Mungkin juga ada, ya, di dalam setiap konflik atau peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita itu kan ada dua pihak. Ya, mungkin, ya, orang tersebut juga melakukan salah, ya, saling meminta ampun. Nah, ini juga bisa kita lakukan sendiri, ya. Kita bisa juga lakukan sendiri di dalam kehidupan kita. Ya, kita yang sudah belajar mengenai penyembuhan luka batin ini, kita juga bisa melakukannya untuk diri kita pribadi. Ya, kembali ke masa lalu, ya, ingat peristiwanya, ya, bayangkan Tuhan Yesus ada di sana, ya, berdamai dengan peristiwa tersebut, rasakan kasih Tuhan Yesus menggantikan luka-luka yang kita alami di dalam peristiwa tersebut, ya, lalu berdamai, ampuni. Ya, mungkin sulit untuk mengampuni, minta rahmat Tuhan, terus ngobrol gitu sama Tuhan. Ya. Nah, lalu ketika kita mengalami satu penderitaan yang begitu luar biasa, luka yang begitu luar biasa, ya, kita bisa bayangkan Tuhan Yesus yang sedang menderita di kayu salib. Ya, nggak ada penderitaan yang lebih dari apa yang Tuhan Yesus alami, ya. Dia disiksa, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, ya, bahkan sampai titik darah penghabisan. Itu luka-luka yang, ya, apa yang kita alami itu tidak pernah sebanding apa yang Tuhan Yesus alami. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita sedang merasa sangat terluka, itu kita bisa satukan penderitaan kita itu dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan merasa penderitaan kita itu jauh lebih ringan daripada apa yang Tuhan Yesus alami dan akan merasa sangat dikuatkan. Nah, kita juga bisa ajarkan hal itu kepada orang yang kita layani, ya. Katakan, saya tahu apa yang kamu alami itu sangat berat. Ya, tapi mari, ya, kita sadari bahwa Tuhan Yesus itu mengalami yang jauh lebih berat dan kita serahkan sama Tuhan Yesus. Ya, kita satukan penderitaan itu dengan Tuhan Yesus. Ya, ajak orang itu untuk belajar melakukan hal tersebut, ya. Jadi serahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan imajinasi iman. Nah, nanti untuk prakteknya nanti kita lakukan 2 minggu mendatang. Sekarang kita masuk kepada kerinduan Allah. Ayatnya dari Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari, ya, bahwa Allah itu sangat-sangat mengasihi kita dan rindu supaya kita semua itu dipulihkan. Dan bagaikan ia membentuk bejana, ya. Kita terluka itu bagaikan mungkin kita tuh hancur berkeping-keping. Tapi apa yang Allah lakukan? Itu Allah selalu kembali, ya, dengan sabar, dengan penuh kasih, dia membentuk kita kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih indah, ya, jauh lebih pokoknya Allah itu selalu ingin membuat kita itu menjadi semakin baik, semakin serupa dengan Dia, semakin indah setiap harinya. Itu adalah kerinduan Allah. Nah, kita yang terluka, kita yang sedang mengalami
masalah ya atau orang-orang yang kita layani ini perlu untuk menyadari hal ini. Ya, apapun luka, apapun ya persoalan, apapun ya badai yang sedang kita alami, ya Allah itu selalu ingin untuk membuat kita itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu kerinduan Allah. Nah, sebenarnya kan sesuatu yang paling utama itu sudah kita dapatkan, yaitu keselamatan kita. Nah, jadi tinggal apa yang kita alami di dalam dunia ini. Ya, Allah ingin di dalam dunia ini kita mengalami sukacita, kasih-Nya, damai sejahtera. Nah, oleh karena itu Allah ingin supaya kita sembuh dari luka-luka yang kita alami. Dan kita percaya bahwa ya, apapun yang kita alami itu bisa Allah buat menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat kita mengalaminya itu adalah hal yang sangat-sangat menyakitkan. Ya, mungkin bagi kita itu merupakan suatu kutuk, suatu penderitaan. Tapi ketika kita sudah disembuhkan, ketika kita sudah dipulihkan, kita sudah serahkan semuanya itu bagi Allah. Allah bisa mengubah itu semua menjadi sebuah berkat. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Ya, minimal kita berusaha untuk mengasihi Allah. Dan kita semua dipanggil oleh Allah seturut dengan rencananya, seturut dengan kehendaknya. Jadi apapun yang kita alami, kita boleh percaya bahwa Tuhan bisa membuat semuanya itu menjadi kebaikan. Kita bisa menjadi the wounded healer. Ya, seorang orang-orang penyembuh yang sudah dipulihkan terlebih dahulu oleh Allah. Dulu waktu saya mengalami perceraian kedua orang tua saya, waktu saya kecil ya, saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi ya. Kalau bisa ya tidak terjadi. Waktu itu saya juga merasa Tuhan tidak adil, saya merasa marah sama Tuhan, saya mengasihani diri sendiri, itu yang saya alami. Tetapi sekarang ketika saya sudah dipulihkan dan saya melihat ke belakang, ya saya bisa melihat kebaikan dari peristiwa itu. Dan itu menjadi suatu jadi satu ladang pelayanan, ya, jadi satu panggilan di dalam kehidupan saya. Nah, jadi saat ini, ya, kenapa saya bisa mempunyai satu motivasi untuk melayani, punya energi untuk mewartakan firman Tuhan, untuk menjadi seorang konselor, menjadi seorang pewarta, pengajar. Karena apa yang saya alami dulu, saya tahu apa rasanya menjadi seorang anak dari keluarga broken home. Saya tahu apa rasanya menjadi seorang yang luka batin. Dan saya mau untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk membantu orang-orang di sekitar saya yang menderita, yang mengalami masalah keluarga, yang broken home, juga untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus seperti saya, sehingga mengalami pemulihan di dalam hidupnya, sehingga kembali bisa mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kasih Tuhan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita semua. Nah, jadi di sini ya saya mau mengatakan kepada Anda, ya walaupun peristiwa yang kita alami dulu itu sangat menyakitkan, tapi Tuhan bisa ubah itu semua menjadi berkat. Ya, mungkin berkatnya bukan buat kita sendiri, tapi minimal at least buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita bisa menjadi the wounded healer. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan ya, 2 slide saya yang terakhir. Ya, penyembuhan luka batin itu merupakan suatu proses, Bapak Ibu sekalian. Ya bisa sih Tuhan menyembuhkan ya, seperti menjentikan jari itu bisa. Nah, tetapi kan hidup kita itu merupakan suatu perjalanan kan. Ya, dari kita dilahirkan sampai kita nanti meninggal dunia itu adalah suatu perjalanan, perziarahan, suatu proses ya. Nah, jadi penyembuhan luka batin juga merupakan suatu proses. Ya, saat ini kita mungkin sembuh, tapi nanti mungkin kita akan terluka lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus selalu belajar untuk menerima dan mengampuni. Ya, menerima diri sendiri, menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, mengampuni diri sendiri, juga mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mengampuni diri itu terkadang lebih susah loh daripada mengampuni orang lain. Ya, nah, jadi kita di sini juga diingatkan, ya Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita juga harus belajar mengampuni diri sendiri, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu belajar juga menerima gambar diri kita, ya. Mungkin ada hal-hal yang dulu sangat-sangat kita sesali, kita lakukan. Kita belajar untuk menerima.
latar belakang keluarga kita, watak atau kepribadian kita, ya mungkin ada yang tidak baik, ya, ya tentu apa yang tidak baik selalu kita berusaha untuk perbaiki. Lalu menerima fisik kita, ya mungkin ada ya kita merasa diri kita mempunyai kekurangan fisik tertentu, itu kita terima. Ya. Lalu kita kemampuan-kemampuan kita, prestasi, hal-hal positif maupun negatif. Itu belajar menerima diri sendiri itu kadang tidak mudah. Nah, tetapi itu sesuatu proses yang harus kita terus untuk lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu berusaha untuk positive thinking dan optimis. Ya, orang yang terluka itu cenderung untuk negative thinking. Ya, mungkin selama ini ya negative thinking itu sudah tertanam di dalam diri kita dan nggak mudah untuk menggantikannya. Nah, jadi secara sadar itu selalu ya berusaha positif. Ya, kalau saya suka membayangkan diri saya itu pegang remote control gitu ya. Dan saya juga kan selama puluhan tahun di dalam kehidupan saya kan terbiasa berpikir negatif. Nah, jadi ketika saya berpikir negatif, saya cepat-cepat saya bayangkan saya pegang remote control, saya switch gitu, saya switch channel. Ya, pikir yang positif. Ya. Nah, saya juga dulu pernah diajarkan satu cara ya, saya punya lembar, saya punya jurnal. Ya, saya punya buku harian gitu. Kalau saya sedang merasa negatif gitu ya, itu artinya kan saya sedang berpikir negatif. Nah, saya tuangkan apa yang saya pikirkan itu ke dalam tulisan. Nah, saya tuangkan dalam tulisan, nah lalu saya perbaiki pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Itu dulu saya lakukan dan itu cukup menolong. Ya, sekarang saya udah tidak melakukannya lagi karena udah lebih mudah bagi saya. Nah, dulu tuh sangat sulit. Jadi harus ditulis gitu ya, ditulis lalu saya perbaiki. Nah, itu terus dibiasakan. Nah, lalu tidak memanjakan dan mengasihani diri sendiri. Ya. Orang yang terluka itu kan cenderung menjadi play victim gitu ya, selalu merasa korban terus. Ya, jadi selalu untuk pengennya dikasihani orang terus ya. Kalau cerita curhat itu ya selalu kayak yang paling kasihan gitu ya, selalu kayak yang paling menderita gitu. Nah, ini kita belajar jangan melakukan hal itu. Ya, kalau dulu saya melakukan itu ya saya sadari ya, ketika saya tergoda untuk melakukan itu stop ya, tahu kapan harus stop gitu. Lalu enjoy life to the fullest. Ya, orang yang terluka itu kan cenderung kita itu fokus sama masalah kita terus, sama luka kita terus gitu. Nah, cobalah untuk mundur ya, untuk melihat lebih luas lagi. Ya, ternyata hidup kita itu bukan hanya luka tersebut. Hidup kita itu bukan hanya masalah tersebut. Masih banyak berkat-berkat Tuhan lain yang Tuhan sediakan bagi kita, yang seringkali tidak dapat kita nikmati. Kenapa? Karena kita fokus sama luka tersebut terus. Nah, jadi ya kita mau sembuh, ya kita juga harus belajar untuk ya menikmati berkat-berkat Tuhan, mensyukuri. Ya, ada lagu yang hitung berkatmu satu persatu itu kan. Nah, ketika kita belajar untuk menghitung berkat kita satu persatu, itu ya makin lama makin banyak datang ke dalam pikiran kita, kita semakin menyadari bahwa ternyata berkat Tuhan itu begitu banyak. Seringkali kita nggak sadari, seringkali kita ya take it for granted gitu, menyia-nyiakannya berkat itu padahal sudah ada. Padahal kalau kita kehilangan berkat itu aja ya, misalnya kita sekarang sehat ya biasa aja, tapi begitu hidungnya mampet atau sakit gigi gitu ya, langsung kan kepikiran terus ya, padahal waktu sehat itu tidak disyukuri ya kesehatan itu. Nah, jadi harus belajar untuk enjoy life to the fullest ya. Masalah itu kan pasti ada di dalam kehidupan kita, nah tapi jangan hanya fokus sama masalah itu saja, sehingga bisa hidupnya lebih damai, lebih sukacita, lebih bahagia. Dan yang paling penting kita harus selalu fill up our bowl. Nah, saya suka sekali dengan ilustrasi ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita onsite ya, saya bawa ini 2 bola basketnya. Satu bola basket yang kempes, satu bola basket yang penuh dengan udara. Nah, kalau bola basket yang kempes itu kalau dijatuhkan ke lantai itu nggak bisa mumbul ya, nggak bisa dipakai main, nggak bisa berfungsi dengan baik sebagai bola. Ya, kalau bola basketnya penuh dengan udara ya, nggak bocor gitu, ketika itu bisa di-dribble ya, bisa dipakai main, bisa berfungsi dengan baik. Nah, hidup kita itu seperti bola basket ini. Ya, ketika hidup kita terluka itu bagaikan seperti bola basket yang bocor sehingga anginnya itu di dalam kurang. Jadi nggak bisa berfungsi dengan baik ya. Kalau dijatuhkan itu terpuruk, nggak bisa naik lagi. Nah, tetapi kalau kita bisa dipulihkan, itu bagaikan bola itu ditambal dengan kasihnya Tuhan.
Sehingga sama seperti bola basket yang kembali dengan penuh dengan udara. Kalau dijatuhkan itu kembali ke atas, jatuhkan kembali ke atas. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya masalah apapun, ya balik lagi ke atas, balik lagi ke atas gitu. Ya, pergumulan apapun, luka apapun tuh kembali bisa bangkit lagi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi seperti bola basket yang seperti itu? Ya, tentu kasih Tuhan itu selalu harus penuh di dalam kehidupan kita. Nah, gimana caranya untuk supaya selalu penuh? Ya dengan misa, sakramen Ekaristi yang merupakan puncak dari kehidupan Kristiani kita. Ya, kita percaya ya di dalam sakramen Ekaristi itu Tuhan Yesus itu benar-benar hadir dalam bentuk tubuhnya dalam rupa roti dan anggur itu yang selalu bisa kita persatukan dengan tubuh kita, bisa kita makan, dan dia mau untuk hadir di dalam kehidupan kita, mau untuk terlibat di dalam hidup kita sehari-hari, mau untuk selalu menolong, menguatkan, menyembuhkan kita. Nah, jadi ya kalau bisa sakramen Ekaristi misa setiap hari itu sangat baik. Ya, kalau enggak ya minimal seminggu sekali, kita percaya ya ada kuasa Tuhan di sana untuk mengisi ya tangki kasih kita supaya selalu penuh. Lalu yang kedua apa ya, doa. Ya, doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, selalu ya hidup di dalam doa. Ya, luangkan waktu-waktu khusus untuk doa. Tapi jangan lupa juga untuk terus berdoa sepanjang hari kita, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu tanya sama Tuhan, ya apa yang Tuhan mau saya lakukan pada situasi tertentu, peristiwa tertentu, ya keputusan yang diambil, apapun yang mau saya lakukan selalu tanya sama Tuhan dulu. Nah, lalu yang ketiga adalah sabda Allah, ya firman Tuhan. Ya terus berusaha untuk lebih lagi mengenal firman Tuhan, sabda Allah di dalam kitab suci dengan lebih baik lagi. Ya karena sabda Allah ini adalah air yang hidup. Ya kayak saya tadi kasih ilustrasi ya, botol yang keruh itu ketika terus dialiri oleh kebenaran firman Tuhan, ya sabda Allah itu lama-kelamaan akan menjadi jernih airnya. Nah, demikian juga dengan hati kita, dengan jiwa kita. Ya peristiwa-peristiwa negatif jika terus dimasukkan digantikan dengan kebenaran firman Tuhan, itu lama-kelamaan kita akan semakin murni, ya semakin penuh dengan firman Tuhan, dan peristiwa-peristiwa negatif tersebut tidak akan lagi berdampak buruk di dalam kehidupan kita. Nah, lalu komunitas juga penting. Ya, di dalam komunitas ya kita juga kan kita mendapatkan yang lainnya ini kita di komunitas kan kita bersama-sama untuk merayakan misa, kita berdoa bersama, kita mendengarkan sabda Allah, kita juga melayani. Jadi di dalam komunitas ini sebenarnya kita dapat semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah lepas dari komunitas. Karena di dalam komunitas kita sama-sama bertumbuh di dalam iman, harapan dan kasih. Itu mengisi tangki kasih kita. Lalu yang terakhir adalah pelayanan. Ya, dengan kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga sesungguhnya diisi dengan kasih Tuhan. Ya, kita jadi saluran berkatnya Tuhan, bahkan kita tuh jadi reservoir, jadi bendungan kasihnya Tuhan. Ya, karena ketika kita melayani Bapak Ibu sekalian ya, kasih Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kita, sehingga kita makin lama makin penuh dengan kasih Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa ketika kita melayani itu kita hanya memberi gitu ya. Sesungguhnya lebih banyak kita tuh mendapatkan daripada kita memberi. Karena ada rahmat Tuhan yang mengisi kita ketika kita melayani. Nah, itu 5 hal yang perlu kita lakukan supaya tangki kasih kita, supaya bola basket di dalam kehidupan kita itu tetap penuh. Sehingga peristiwa apapun yang kita alami, luka apapun kita dapat kembali bangkit, ya kita dapat terus ya berproses di dalam penyembuhan luka batin kita. Nah, ini hal-hal yang saya sampaikan di dalam sesi yang kedua ini. Ya, kita sudah belajar bagaimana dampak luka batin dan bagaimana cara untuk menyembuhkannya atau cara untuk menyelesaikannya. Nah, jadi pertemuan mendatang kita akan praktek bagaimana cara mendoakannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Marina. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, aduh luar biasa. Terima kasih sekali Yvonne. Sama-sama. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Ini saking jelasnya saya rasa nih nggak ada masuk pertanyaan, Yvonne. Udah benar-benar lengkap semua. Wah, pokoknya penjelasannya tepat banget gitu ya. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan nggak nih?
boleh kasih chat atau nanti saya kasih kesempatan ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih Ivon, benar-benar luar biasa. Semoga apa yang boleh kita dengar pada malam hari ini, dampaknya luka batin tuh terhadap setiap manusia seperti apa dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, dalam hal ini kita kan ceritanya di sini kumpul tuh sebagai para pendoa ya. Nah, para pendoa ini sebetulnya juga begitu kita mendengarkan apa yang Ivon sampaikan, ini berdampak bisa untuk kita sebagai pribadi maupun juga kita sebagai seorang pelayan Tuhan, yaitu sebagai pendoa. Jadi ini kita betul-betul bisa belajar banyak banget. Ya, bisa ya kita tahu kan tadi Ivon bilang bahwa setiap manusia nggak pernah lewat dari luka batin. Ya, sering banget kita terluka bahkan untuk hal-hal kecil yang sudah kayaknya kerasanya biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata itu melukai gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sungguh merasa terberkati kan ya. Nah, boleh ya kasih reaksinya, boleh kasih tepuk tangannya, apa ya buat Ivon. Thank you ya, biar terus Tuhan juga berkati Ivon. Nanti kita mau doain Ivon ya, karena Ivon akan punya suatu rencana besar dalam hidupnya juga. Dalam waktu dekat nanti kita sama-sama doain ya, supaya rencananya ini betul-betul boleh berjalan. Nah, oke, ini barusan ada masuk nih, ada pertanyaan. Sebentar ya, Fon ya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana cara untuk mendoakan orang lain yang tahu kalau dirinya memiliki luka batin, tetapi belum mau mengobati dan menyelesaikannya? Nah, silakan, Fon. Ya, nah ini kembali kayak tadi ya. Jadi orangnya dulu yang harus mau untuk sembuh. Jadi pertama-tama ya sebelum didoakan ya diajak ngobrol dulu ya. Yang pertama itu kan tadi penyadaran akan luka. Ya buat orang itu menyadari bahwa kamu punya luka loh di sini. Dan apa yang terjadi kalau nggak disembuhkan, ya ceritakan dampak-dampaknya itu nggak baik di dalam kehidupanmu. Nah, jadi pertama-tama ya disadarkan dulu orangnya supaya dianya tuh mau pertama sadar akan lukanya, lalu mau untuk sembuh. Ya, mau untuk sembuh tuh artinya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu kan. Mau untuk mengampuni, mau untuk bertobat kalau dia melakukan kesalahan. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus yang nanya kepada orang yang 38 tahun itu sakit lumpuh, itu maukah engkau sembuh? Kamu mau dulu. Ya, kita percuma mendoakan orang kalau orangnya nggak mau sembuh, ya kita berdoa sampai gimana pun juga ya mungkin Tuhan bisa ya sembuhkan, tapi kan peranan diri itu sangat penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya bawa sama Tuhan datang. Kalau orangnya belum, ya orangnya tuh bandel gitu ya, nggak bisa kita merasa sulit gitu untuk ngebilangin orang tersebut, ya bawa sama Tuhan. Ya percaya kuasa doa. Ya mungkin itu bukan waktunya Tuhan. Ya kita sudah berusaha yang semampu kita, apa yang kita bisa lakukan ya lalu kita bawa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Nah, yang ketiga itu kan harus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini adalah persoalan pribadi. Kita sebagai pendoa nggak bisa memaksa orang tersebut melakukannya, dan kita juga nggak bisa melakukan untuk orang tersebut kan. Orang tersebut dilukai, tapi kita yang mengampuni, kita yang bertobat kan nggak bisa. Jadi bawa kepada satu kesadaran dia harus mau dan mau untuk melakukannya yang Tuhan perintahkan. Ya, semoga cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Cukup menjawab ya. Kalau masih belum, boleh di chat lagi ya. Tanyain lagi apa lagi yang masih mau dijelaskan. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Katanya gini, bagaimana kalau diri kita sendiri yang luka batin? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah Ekaristi bisa menyembuhkan luka batin? Nah, silakan. Ya, bagus sekali pertanyaan ya. Ya saya juga masih loh mengalami luka batin itu masih ya. Di dalam kehidupan itu kan ada orang yang tidak menghargai, ada orang yang mengatakan hal-hal yang negatif ya, ada orang yang melakukan hal yang tidak baik, itu kan terluka. Nah, tetapi kan kita sekarang sudah tahu bagaimana cara untuk menyembuhkannya. Nah, jadi pertama-tama yang saya lakukan ya saya menyadari ya saya terluka ya oleh sikap orang tersebut, oleh perlakuan orang tersebut. Ya saya sadari itu saya terluka. Lalu saya bawa pada Tuhan. Gimana caranya? Ya saya datang sama Tuhan di dalam doa. Ya bisa juga di dalam sakramen Ekaristi, saya ketika misa itu powerful sekali. Kadang-kadang di dalam rosario, di dalam adorasi itu bisa. Ya sering sekali saya lakukan ya. Yang paling simpel ya bawa dalam doa. Saya akui sama Tuhan, Tuhan saya terluka.
akan sikap orang tersebut, akan kata-kata orang tersebut, tapi saya mau serahkan kepadamu. Ya, saya akui luka saya mau datang kepadamu. Dan yang ketiga, ya saya mau melakukan apa yang engkau perintahkan. Yang pertama ya saya mau ampuni orang tersebut. Ya kan Tuhan suruh mengampuni 70 kali 7 kali. Ya saya nggak mau untuk menyimpan, nggak mau terus-terusan diulang-ulang di dalam pikiran saya mau lepaskan. Tuhan, saya ngerasa nggak mampu nih, orang itu kata-katanya terlalu tajam menusuk saya. Tapi saya mau mengampuni. Tuhan tolong berikan saya rahmat untuk saya mampu mengampuni. Ya saya lakukan itu. Ya mungkin nggak bisa satu kali, ya lakukan lagi terus. Dan kedua ketiga itu semakin mudah, Bapak Ibu sekalian. Nah lalu ya bertobat. Ya mungkin selama ini saya mempunyai sikap yang negatif gitu ya. Saya selalu setiap hari melakukan pemeriksaan batin kan. Hari ini apa sih Tuhan yang saya lakukan yang tidak berkenan kepadamu? Saya mau perbaiki hal itu. Nah, lalu mengasihi, ya walaupun orang tersebut sudah melukai saya, tapi saya mau Tuhan, saya mau melakukan perintahmu, saya mau mengasihi dia. Ya minimal saya nggak mau simpan ya ketika saya bertemu dengannya, saya mau tetap ramah, saya mau tetap menyapa dia gitu. Nah, itu adalah satu proses yang terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya jangan, ya semua orang itu pasti mengalami yang namanya luka yang nggak pernah berhenti. Ya bahkan sebagai seorang konselor ya, sebagai seorang pewarta, pengajar ya, bahkan Romo pun juga mungkin terluka. Nah makanya skill untuk menyembuhkan luka batin secara pribadi ini juga sangat penting. Nah itu kita lakukan di dalam kehidupan pribadi dan bisa kita ajarkan kepada orang yang kita layani. Ya gitu. Jadi jangan lupa juga nanti Bapak Ibu sekalian ketika mendoakan seseorang ya untuk luka batin itu jangan lupa ajarkan juga. Nanti ya lain kali kalau kamu mengalami luka batin bisa lakukan sendiri gitu. Ya, langkah-langkahnya ajarkan ya. Sadari lukanya, datang sama Tuhan dan lakukan yang Tuhan perintahkan. Ya, itu kita bagikan juga. Iya, oke, thank you. Jelas banget ya. Selanjutnya nih ada satu pertanyaan lagi. Gini, bagaimana caranya agar kita dapat benar-benar memahami seseorang yang sedang mengalami luka, sehingga kita tidak salah dalam merespon keadaan mereka, agar kita dapat meyakinkan mereka juga bahwa kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga mereka tidak merasa kesepian atau sendiri selama proses pemulihannya. Ya. Gimana? Bagaimana cara memahami ya? Iya. Paling penting itu mendampingi. Dan selain mendampingi itu mendengarkan. Ya, orang yang terluka, orang yang sedang mengalami penderitaan itu sangat-sangat butuh untuk didampingi. Dan ketika mendampingi itu kadang-kadang kita tidak perlu untuk mengatakan apa-apa. Ya, sebagai seorang pelayan Tuhan gitu ya, konselor, pendoa gitu, kita suka cenderung untuk merasa harus selalu mengatakan sesuatu ya. Nah, kadang-kadang ya kita diam ya, kehadiran kita, kesediaan kita untuk mendengarkan justru akan lebih menolong orang tersebut, membuat orang tersebut tuh merasa lebih lebih terpenuhi ya kebutuhan untuk kenyamanannya itu, daripada kalau kita terus ngomong gitu ya hal-hal yang mungkin dia juga udah tahu gitu. Nah, salah satu cara untuk lebih memahami dia ya dengan mendengarkan itu, hadir di sampingnya, benar-benar hadir dan mendengarkan apa yang menjadi keluhannya dia, ketakutannya dia, ya luka-lukanya. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan orang itu ya untuk dicintai itu salah satunya itu didengarkan. Ketika kita mendengarkan seseorang itu kita tuh sudah menyediakan telinga kita, itu kita udah menjadi saluran kasihnya Tuhan untuk supaya orang tersebut itu mengalami kasihnya Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian juga coba ya, ketika Anda didengarkan dengan sepenuh hati, ya orangnya sabar itu ya untuk mendengarkan Anda, apa yang Anda rasakan. Ya merasa dikasihi, dimengerti kan, dipahami. Nah itu juga yang perlu kita lakukan kepada orang-orang yang kita layani. Ya jangan cepat-cepat memotong, jangan cepat-cepat ingin memberi masukan, jangan cepat-cepat ingin mendoakan supaya cepat beres gitu ya, enggak. Kadang-kadang kita cuma perlu duduk diam ya, hadir di sampingnya ya, mendengarkan dia. Nah itu adalah suatu bentuk pelayanan yang paling dibutuhkan pada saat itu. Ya orang yang sedang menderita, yang sedang butuh teman.
Oke, terima kasih. Ya, Benar, Fon. Ya, saya ngerasain banget ya kalau saya juga lagi galau-galau nih cerita sama Ivon. Ivon nih paling cocok jadi konselor. Ya, duduk diem, dengerin aja saya ngomongnya, Fon. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan. Nah, eh, kalau ada orang yang tidak bayar hutang bertahun-tahun, apa perlu melupakannya? Nah, ini, aduh, silakan gimana? Mama bisa ya, bantu? ya, masalah hutang ini juga kan melukai ya. Jadi orang yang eh, dihutangi terus nggak dibayar itu kan mendapatkan suatu perlakuan yang tidak adil. Ya tentu orang yang dihutangi ini terluka. Nah, tetapi kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau mau lukamu sembuh ya harus mengampuni. Nah, jadi ya saya juga tahu ya orang yang dihutangi itu pasti kesel ya, apalagi kalau ngelihat mukanya terus, lalu orang yang ngerasa nggak bersalah gitu ya. Terus kalau ditagih marah-marah itu kan pasti bikin makin lama makin kesel. Nah, tetapi kalau mau kita sembuh, kalau mau hati kita jadi beres ya kita serahkan sama Tuhan. Ya pertama-tama ya akui saya terluka, lalu datang sama Tuhan, lalu yakini bahwa rejeki itu di tangan Tuhan. Ya misalnya kita orang itu hutang sama kita, ya anggap aja itu bukan rezekinya kita. Ya udah relakan aja dan percaya bahwa Tuhan itu akan gantikan berkali-kali lipat ya. Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu memenuhi apa yang kita butuhkan. Ya, itu yang kita imani. Lalu yang ketiga ya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni. Ampuni orang tersebut. Ampuni orang tersebut ya bertobat kalau kita selama ini negatif ya mungkin kita selama ketemu dia itu jadi marah, jadi kayak mungkin ngomongin ke orang lain itu kan sikap negatif ya bertobat. Lalu berusahalah untuk mengasihi. Ya memang tidak mudah ya mengasihi orang yang sudah memperlakukan kita dengan tidak adil tuh nggak mudah. Ya tapi itu perintah Tuhan. Ya mengasihi. Ya Bapak Ibu sekalian satu lagi yang perlu saya tekankan ya kita mengampuni itu bukan artinya kita rekonsiliasi loh. Ya beda ya. Ya misalnya kita udah disakiti sama orang, kita ditipu gitu ya. Ya Tuhan suruh kita untuk mengampuni. Ya, tetapi Tuhan tidak suruh kita untuk percaya lagi sama orang tersebut. Ya, jadi ketika kita mengampuni itu untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk berhubungan kembali dengan orang tersebut, rekonsiliasi itu adalah hal yang lain. Karena kepercayaan itu tidak diberikan cuma-cuma, tetapi trust is earned, not given. Ya, ketika kita sudah dilukai kepercayaan kita, butuh waktu bagi kita untuk mempercayai orang tersebut kembali. Ya, orang tersebut juga kalau misalnya mau untuk dipercaya ya harus berjuang kan. Nah, tetapi kalau yang namanya pengampunan itu tanpa syarat, kita harus berikan. Ya, semoga cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, kayaknya udah habis nih. Tapi saya mau tanya nih, mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya lagi? Masih ada kesempatan nih. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Kalau misalnya nggak ada, ya oke. Gimana Bapak Ibu? Semua jelas ya? Jelas banget ya, luar biasa ya. Terima kasih banyak sekali lagi, Yvonne. Sama. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri merasa sangat terberkati karena begitu banyak yang ya kalau boleh dibilang saya udah pernah dengar juga dari pengajaran-pengajaran baik dari Yvonne ataupun dari para pengajar yang lain. Tapi tetap kali ini saya dapat lagi nih sesuatu ya. Mudah-mudahan terus setiap kali kita mendengarkan pengajaran seperti ini tuh kita terus semakin penuh, bisa terus semakin mendapatkan banyak hal. Apalagi sebagai seorang pendoa, kita tuh nggak boleh lepas daripada firman Tuhan ya. Dari firman Tuhan yang begitu banyak, dan saya merasa betul-betul Tuhan tuh mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya salah satunya luka-luka ini terus membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Ya, terima kasih Yvonne. Bapak Ibu, karena saya percaya kita semua udah merasa sangat-sangat diberkati. Nah, izinkan saya juga untuk mau mengajak Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu juga merasakan diberkati dari acara ini, dari acara-acara yang BPK Keuskupan Bandung adakan. Bapak Ibu boleh juga berbagi berkat dan melalui link yang akan kami bagikan. Nah, ini terima kasih Tania ya. Bapak Ibu, kita ini di BPK Bandung mengadakan begitu banyak acara dan ya tentunya ini semua perlu dana ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tapi apabila Bapak Ibu merasa berkati,
boleh Bapak Ibu berkenan untuk membagikan berkat yang Bapak Ibu miliki untuk dibagikan ke BPK Keuskupan Bandung untuk kita semakin boleh berkembang di dalam begitu banyak acara yang lainnya ya. Ya, jadi persembahan kasih bisa disalurkan melalui Bank BCA, nomornya 777 475 8080 atas nama Timotius Theophilus atau Inggriani Wijaya. Ya, atau bisa langsung di-scan langsung ke ini QR code-nya ya. Tuh. Oke, Bapak Ibu, setelah ini saya mau juga mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa mohon maaf sebelumnya, kalau biasa-biasanya minggu-minggu yang lalu kita selalu dari BPK Keuskupan Bandung membagikan informasi atau memberikan reminder acara itu melalui broadcast message ya. Tetapi karena dalam beberapa hari terakhir ini ada kendala, jadi nggak bisa semua orang itu di broadcast gitu, maka saya lihat juga kehadiran pada malam hari ini agak berkurang. Nah, mungkin karena ada yang jadi lupa ya, karena nggak diingetin gitu melalui WhatsApp message-nya ya. Nah, saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu mungkin yang tahu teman-temannya, oh dulu suka ikut kok hari ini nggak ikut, atau mungkin karena emang ada masalah atau sedang ada kendala yang lain, tetapi mungkin juga karena lupa gitu ya, tolong diingatkan ya. Jadi kita di hari Rabu yang akan datang, tanggal 16 Agustus, kita akan kembali bertemu untuk, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, Rabu 16 Agustus, di seri yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana mendoakan orang dengan luka batin. Nah, kalau Bapak Ibu yang waktu 2 minggu yang lalu bersama dengan Bro Cai mengikuti, ini Ibu Evi ini adalah rekan lah, boleh dikatakan rekan sekerja sama Bro Cai. Jadi mereka itu kalau misalnya mengadakan acara-acara retret atau seminar penyembuhan luka batin, Bro Caca dengan Ibu Evi ini sering sekali bekerja sama, dan mereka orang-orang praktisi yang sungguh Tuhan pakai dengan luar biasa. Boleh Bapak Ibu jangan lupa untuk terus kembali hadir, dan buat teman-temannya yang mungkin hari ini nggak bisa hadir, boleh tolong diingatkan ya. Oke Bapak Ibu, kayaknya waktunya udah sampai titik akhir, kita mau selesai. Sebelumnya kita mau tutup dalam doa, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau mengucap syukur pada Tuhan untuk apa yang boleh kita terima pada malam hari ini ya. Kita tenangkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Bapa untuk kasih yang Engkau telah curahkan kepada kami melalui acara pembekalan doa pada malam hari ini. Bapa, Engkau sungguh maha kasih kepada kami para pendoa. Engkau terus mau berkati kami dengan begitu banyak materi yang boleh kami pelajari. Tetapi di sisi lain kami juga Engkau persiapkan untuk menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi saluran berkat kasih-Mu Tuhan, di mana kami secara pribadi juga mau terus Engkau sembuhkan dari luka-luka Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang Engkau telah salurkan melalui anak-Mu Yvonne Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadirannya di dalam acara pembekalan pada malam hari ini. Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami mau berdoa untuk Yvonne, biarlah Engkau terus pakai dia, Engkau berkati, Engkau urapi dia lebih lagi Tuhan, biar dia boleh menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu, setiap pelayanannya menjadi berkat bagi setiap umat yang dilayani olehnya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mau berdoa untuk rencana besar di dalam kehidupan Yvonne, di mana dia ingin melanjutkan studi S2-nya Tuhan di dalam sebagai seorang konselor, menjadi seorang psikolog Tuhan. Biarlah Engkau terus berkati dia, biar komitmennya untuk belajar lebih lagi Tuhan boleh Engkau berkati sehingga boleh selesai pada waktunya, dan setelah selesai mengikuti studinya Tuhan yang mungkin akan dia lalui lebih dari 1 tahun Tuhan,
kelak Kau akan pakai Ivon lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan, dengan segala ilmu dan semua yang boleh dia dapatkan melalui studinya Tuhan, boleh dia bagikan bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi orang-orang yang hendak ia layani Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan, suami dan anak-anaknya, berkati pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah untuk Ivon dan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini Bapa, kami mau bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul. Tuhan, biarlah Engkau juga ingatkan kami di dalam 2 minggu yang akan datang, kalau kami akan melanjutkan sesi kami untuk belajar bagaimana terus untuk mengelola luka batin, bagaimana kami menjadi seorang pendoa yang berkenan di hadapan-Mu. Terus kami mohon Tuhan, biarlah Engkau juga berkati setiap kami, biar Engkau juga sertai di dalam kehidupan kami satu persatu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan, kami mau terus juga berserah kepadamu, senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah Engkau berkati apapun yang akan kami lakukan setelah ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah Maha Kasih, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami landaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu 2 minggu yang akan datang. Ya, sampai jumpa. Thank you Marina doanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Malam-malam semua ya. Terima kasih. Thank you. Thank you semua. Thank you Ci Silvi. Halo Ci Lingling. Ada link-link? Oh iya ya. Sis Ivon. Thank you Sis Ivon. Sama-sama Thank Steffi. you ya Steffi. Yuk. Fon jangan keluar dulu bentar ya. Ya. Nah, ada link-link soalnya mau ngobrol sebentar. Ini kita masuk di Tania, makasih banyak ya. Iya, Ci, sama